Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dewi Larasati dan di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya di matkul Advokasi Komunikasi Kebijakan program dari KMMI. Yang pertama adalah tugas PJBL. Bab 1 adalah pendahuluan dan di dalamnya ada latar belakang. Di sini saya menjelaskan alasan saya kenapa saya memilih objek wisata Pantai Menganti yang dijadikan proyek karena memiliki pemandangan pantai yang sangat eksotis dan menyejukkan. Terus disebut sebagai New Zealandnya Indonesia. Nah, terus dan tujuan pemilihan tempat wisata tersebut untuk mengetahui potensi yang berada di pariwisata Pantai Menganti, mendeskripsikan potensi pariwisata Pantai Menganti di Kabupaten Kebumen, merumuskan prioritas strategi untuk mengelola isu-isu strategi pengembangan kepariwisataan, dan merumuskan strategi pengembangan pariwisata Pantai Menganti. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan luas pada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Itu sebagai acuan proyek tersebut. Tugas 2 adalah pembuatan naskah akademik usaha pariwisata Pantai Menganti di Kabupaten Kebumen dan disusun secara sederhana. Yang pertama ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, terus bab 1 berisi pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang dari pembuatan naskah akademik tersebut. Dan yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini mengidentifikasi buat kebutuhan penyusunan naskah akademik tersebut, seperti belum adanya peraturan daerah, belum optimalnya pengawasan mengenai keberadaan usaha pariwisata, masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pariwisata, dan masih didapati beberapa pelaku usaha pariwisata belum menjalankan hak dan kewajiban sebagai pengelola usaha pariwisata. Dan metode dari penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Nah, dalam penyusunan laporan ini, tim penyusun melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa aspek yuridis dalam kegiatan usaha pariwisata. Dan pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan melalui inventarisasi permasalahan, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan fokus group discussion atau pertemuan untuk membahas keberadaan usaha tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Tujuannya sebagai berikut. Nah, di bab 2 ini membahas kajian teoritis dan praktik empiris. Kajian teoritisnya sebagai berikut. Lalu kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, dan seterusnya. Yang C, kajian terhadap penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang D, kajian terhadap implikasi penerapan penyelenggaraan sistem baru yang diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap keuangan daerah. Dan di bab 3 ini berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Di sini
berisi tentang perundang-undangan dan hukum. Nah, di bab 4 yaitu ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis itu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan citra hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagi Indonesia. Adapun yang menjadi landasan filosofis dari penyusunan naskah akademik ini itu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja. Dan landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir ada landasan yuridis yang berisi tentang perundang-undangan yang mengatur usaha tersebut. Bab 5 ada jangkauan, arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang atau perda. Jangkauannya yaitu rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang usaha pariwisata ini. Arah pengaturannya itu hendak dicapai dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang usaha pariwisata ini tertatanya usaha pariwisata yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten Kebumen. Lingkup materi muatan terdiri dari 2 bagian, ketentuan umum dan materi yang akan diatur. Ketentuan umumnya sebagai berikut dan materi yang akan diatur sebagai berikut. Dan bab 6 ini penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Tugas berikutnya ada tugas paper dari dosen pengampu Bu Apsari Wahyu Kurnianti. Nah, judul paper saya yang saya ambil yaitu mini riset tempat wisata Kopi Merapi Yogyakarta yang dijadikan pemilihan dalam memilih tempat untuk berkunjung di kalangan anak muda. Nah, saya di sini menjelaskan terlebih dahulu perilaku konsumen itu seperti apa dan menurut pendapat para ahli bagaimana. Menjelaskan Kopi Merapi kenapa dia banyak pengunjungnya karena tempat tersebut cukuplah unik karena berada di kawasan Gunung Merapi dan tempatnya itu mempunyai ciri khas tersendiri. Dari kedainya itu berisi dari material sisa-sisa erupsi Gunung Merapi. Nah, salah satunya tuh bebatuan yang dijadikan meja dan kursi sehingga memberikan kesan unik dan menjadi ciri khas tersendiri dari kedai tersebut. Maka dari itu Kopi Merapi menjadi daya tarik konsumen tersendiri karena tempatnya yang unik dan harga-harganya itu yang terjangkau. Apalagi berada di kawasan alam-alam begitu karena anak-anak muda zaman sekarang mencari tempat yang nyaman buat nongkrong atau bercerita, ngobrol begitu. Karena tempatnya yang cozy, banyak orang yang anak muda yang mengunjungi tempat tersebut, apalagi anak-anak muda dari daerah Jogja maupun dari luar Jogja banyak juga. Tugas selanjutnya adalah pembuatan SOP pengelolaan objek wisata Pantai Menganti Kebumen. Yang pertama ada pengelola pariwisata Pantai Menganti. Nah, Pantai Menganti ini yaitu kelompok
terdapat pada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis terlibat dalam pengelolaan. Nah, di sini berisi tentang dari pengelola Pantai Menganti tersebut. Yang kedua ada pengunjung pariwisata Pantai Menganti. Di sini biasanya berisi tentang peraturan atau syarat-syarat pengunjung yang berada di Pantai Menganti. Yang ketiga ada pedagangan pariwisata Pantai Menganti. Di sini biasanya berisi dari dagangan-dagangan warga lokal yang menjual cindera mata buat para pengunjung. Dan selanjutnya ada pendapatan dari hasil dari pariwisata Pantai Menganti tersebut. Yang selanjutnya ada biaya operasional. Di sini meliputi biaya-biaya dari honor, biaya belanja kebutuhan, dan lain-lain. Selanjutnya ada sisa hasil usaha. Terus ada hadiah atau reward yang diberikan untuk pembina atau apa buat penambah semangat kerja dan untuk mendukung pengembangan terhadap pariwisata Pantai Menganti tersebut. Oke, selanjutnya ada standar operasional prosedur SOP, yaitu penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pada pariwisata Pantai Menganti di Kabupaten Kebumen. Di sini dijelaskan secara sederhana juga sebagai berikut. Sekian presentasi yang saya sampaikan terkait tugas-tugas dari KMMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.